warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena kemurahannya, karena pertolongannya sehingga kita semua bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat dan selamat. Kemudian saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu, wali murid semua yang berkenan hadir pada hari ini sesuai dengan undangan yang saya kirim kemarin. Yang pertama yaitu sosialisasi mengenai ujian kenaikan kelas yang berbasis online, kemudian identifikasi aset atau sumber daya di SDN 1 Ampah ini. Sebelum masuk ke materi tentang ujian berbasis online yang akan dilaksanakan di kelas 4, saya akan mensosialisasikan atau menjelaskan modal-modal atau aset-aset sumber daya yang dimiliki oleh sekolah kami, sekolah kita, silakan Pak, yaitu SDN 1 Ampah. Supaya Bapak Ibu juga mengetahui apa-apa yang menjadi modal, yang menjadi aset kami di SDN 1 Ampah yang bisa kami manfaatkan, yang bisa kami gunakan selama ini di dalam mendukung proses kegiatan belajar mengajar di SDN 1 Ampah ini, sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar, memberi dampak yang positif bagi seluruh murid yang ada di SDN 1 Ampah ini. Baik Bapak Ibu, saya lanjutkan ya. Saya akan memperkenalkan atau memperlihatkan aset atau modal atau sumber daya yang dimiliki oleh SDN 1 Ampah. Tujuan dari kegiatan ini adalah mengidentifikasi secara kolaboratif bersama warga sekolah lainnya tentang aset, kekuatan, sumber daya yang dimiliki sekolah. Jadi saya kumpulkan Bapak Ibu di sini sebagai orang tua wali murid dan tokoh masyarakat di lingkungan sekolah ini. Tujuannya kita sama-sama mengidentifikasi, kita sama-sama mengetahui apa-apa yang dimiliki sekolah ini, supaya apa? Supaya nanti mungkin ada usulan atau harapan dari Bapak Ibu untuk memanfaatkan aset tersebut secara lebih baik lagi, secara lebih maksimal lagi, sehingga putra putri Bapak Ibu yang belajar di sini itu mendapatkan pembelajaran yang maksimal, hasil yang maksimal sesuai dengan harapan Bapak Ibu semuanya. Ada 7 modal utama yang dimiliki oleh SDN 1 Ampah. Yang jelas kami punya modal manusia, ada juga modal sosial, modal politik, modal agama dan budaya, modal fisik, modal lingkungan atau alam, serta modal finansial. Saya lanjutkan. Modal manusia Bapak Ibu, kami di sini ada 1 orang kepala sekolah, 6 guru PNS atau ASN, kemudian 1 guru PAL, ini guru kelas, karena kami kekurangan guru kelas yang PNS. Kemudian 1 orang guru honor sekolah, jadi SK-nya SK sekolah, yaitu guru olahraga. Kemudian 1 orang penjaga sekolah yang berstatus juga PHL. Di sini terdapat 120 orang siswa dari kelas 1 sampai kelas 6. Kemudian Bapak Ibu sekalian juga merupakan modal manusia bagi kami, karena tanpa dukungan Bapak Ibu untuk sekolah ini
saya kira sekolah juga tidak akan bisa berjalan dengan baik. Kemudian moda manusia yang lain yaitu masyarakat di lingkungan sekitar sekolah SDN 1 Atang. Kemudian Bapak Ibu, sebelum saya jelaskan modal sosial, pemanfaatan selama ini dalam modal manusia itu salah satunya yaitu kami sebagai guru, kami sudah berusaha semaksimal mungkin Bapak Ibu selama ini mendidik, mengajar anak-anak Bapak Ibu semua yang dididikkan di sini, di sekolah di sini. Kami juga memiliki hubungan baik dengan komite sekolah untuk bisa saling berkoordinasi dengan berbagai kegiatan. Kemudian dengan tokoh masyarakat, anggota masyarakat di sini juga mendukung kegiatan pembelajaran yang ada di sini. Tentulah yang selama ini menjadi aset manusia yang kami manfaatkan di SDN 1 Ampang ini. Selain itu, dalam kegiatan kepramukaan juga dibimbing oleh 2 orang guru. Les komputer kami juga kemarin mengadakan juga dibimbing oleh 2 orang guru. Itu yang bisa selama ini kami manfaatkan. Mungkin nanti akan ada pemanfaatan lebih lagi mungkin dari Bapak Ibu sekalian. Itulah kenapa saya undang, mungkin ada usul gimana Pak kalau ada kegiatan ini, kegiatan apalagi yang bisa ditambah untuk menambah keterampilan anak-anak, seperti itu nanti boleh diusulkan. Kemudian modal sosial yang dimiliki untuk SDN 1 Ampang yaitu adanya norma dan aturan dalam masyarakat, adanya organisasi kelompok tani, adanya sanggar seni tari suku Dayak, adanya jaringan komunitas dalam sekolah antar guru di sekolah, adanya komite sekolah yang aktif dan terorganisir. Nah, modal sosial ini yang berkaitan dengan hubungan dengan kemasyarakatan Bapak. Jadi di sekitar sini, di situ dekat dengan sanggar tari suku Dayak. Tentunya sebagai beberapa orang wali murid yang petani, mungkin juga ikut organisasi kelompok tani. Nah, manfaatnya apa Bapak Ibu? Untuk norma dan aturan dalam masyarakat tentunya itu mendukung keamanan dan ketertiban kita di sini, baik kita sebagai orang tua murid. Bahkan ketika murid itu melihat orang tuanya bisa memiliki hubungan sosial yang baik, memiliki norma-norma yang baik, mereka akan mencontoh kita Bapak Ibu. Anak-anak kita itu hanya mencontoh kita. Apa yang kita lakukan pasti dicontoh, karena anak-anak itu adalah fotokopian yang terbaik. Dia akan fotokopi dari apa yang mereka lihat. Ketika mereka lihat yang tidak baik, mereka juga bisa menirunya. Kemudian sanggar seni tari, ada beberapa anak yang ikut sanggar seni di tempat ini. Dengan organisasi kelompok tani tentunya Bapak Ibu juga belajar bagaimana berorganisasi, bagaimana bersosial dengan antar masyarakat. Kemudian kami guru memiliki grup WhatsApp, juga dengan Bapak Ibu punya grup WhatsApp, jaringan komunitas kita di WhatsApp, itu bisa kita gunakan untuk saling berkomunikasi, berkoordinasi. Adanya komite sekolah, ya komite sekolah kita sudah terbentuk, terorganisir dengan baik, yang bisa menjembatani apa yang menjadi kemauan Bapak Ibu, juga apa yang menjadi keperluan SDN 1 Ampang. Modal berikutnya adalah modal politik yang dimiliki di sekolah SDN 1 Ampang. Modal politiknya antara lain adalah adanya peran ketua komite bagi sekolah, kemudian adanya tokoh masyarakat yang memiliki pengaruh di lingkungan sekitar sekolah, kemudian kepala sekolah yang berwenang dalam mengambil keputusan, juga selain itu bendahara sekolah yang berperan merancang RAPBS, yaitu rancangan anggaran pendapatan belanja sekolah. Pemanfaatannya selama ini Bapak Ibu seperti yang saya sampaikan, ketua komite menjadi narahubung kami dengan wali murid, dengan anggota masyarakat mengenai hal-hal yang diperlukan atau mengenai kepentingan pendidikan yang ada di SDN 1 Ampang. Kemudian tokoh-tokoh masyarakat juga menjadi pendukung bagi kami. Jadi semua bisa berjalan dengan kondusif. Jika ada keperluan kami bisa menghubungi tokoh masyarakat. Itu juga sangat mendukung berlangsungnya kegiatan belajar mengajar di SDN 1 Ampang. Kemudian tentunya kepala sekolah di sini, kepala sekolah kami Ibu Mistalena, yang kebetulan Bapak Ibu mohon maaf, Ibu kepala sekolah hari ini masih dalam
kondisi belum sehat, tapi beliau menitip pesan salam untuk Bapak Ibu semua. Beliau masih dalam pengobatan, semoga segera sembuh. Nah, beliau ini sebagai kepala sekolah tentunya berwenang berhak dalam mengambil sebuah kebijakan atau keputusan yang bermanfaat bagi kemajuan sekolah, bermanfaat untuk kelancaran proses belajar mengajar di sekolah. Kemudian bendahara sekolah, tentunya bendahara sekolah ini saya sendiri, saya yang merancang beberapa kegiatan di sekolah ini dengan pembiayaan yang ada supaya semua bisa berjalan dengan lancar. Modal agama dan budaya. Modal agama dan budaya yang dimiliki SDN 1 Ampa antara lain adanya guru agama di sekolah, terdapat komunitas baik agama Kristen, Katolik, Islam maupun Hindu yang hidup berdampingan dan rukun di sekitar sekolah ini. Kemudian masih kentalnya prosesi kegiatan kebudayaan dan tradisi suku Dayak. Sebenarnya tidak hanya suku Dayak, suku Banjar juga memiliki adat dan tradisi. Misalnya tentang dalam bertani, dalam menyambut bayi lahir, bagaimana dalam pemakaman, bagaimana prosesi adat pernikahan, itu adatnya masih kental sekali di sini. Kemudian masyarakat setempat terbiasa hidup saling gotong royong. Nah, adanya guru agama ini Bapak Ibu kami manfaatkan, salah satunya yang selama ini sudah berjalan tentunya pelajaran agama. Kedua, ada tambahan kegiatan kalau anak-anak cerita sama Bapak Ibu bahwa setiap hari Jumat minggu kedua dan minggu keempat kami mengadakan kegiatan keagamaan dengan tujuan meningkatkan iman dan takwa kepada anak-anak supaya mereka memiliki akhlak yang mulia. Kemudian manfaat dari komunitas agama yang ada yang bisa hidup rukun dan bergotong royong dalam masyarakat itu mendukung suasana kondusif, lingkungan yang positif untuk berlangsungnya kegiatan belajar di sekolah. Adat istiadat kebudayaan yang kental di sini juga bisa menjadi media belajar untuk anak-anak untuk mempertahankan tradisi nenek moyang kita. Tradisi gotong royong yang kita miliki juga sangat baik sehingga kita bisa saling kerjasama Bapak Ibu untuk mendukung kegiatan belajar di sekolah ini. Dengan gotong royong kita bisa menyelesaikan masalah-masalah yang berat menjadi ringan dengan bekerja sama. Itu manfaat yang selama ini kami gunakan dari aset atau modal agama dan budaya. Nah, modal fisik nih, ini yang paling banyak Bapak Ibu yang dimiliki SDN 1 Ampa. Bapak Ibu tentunya bisa melihat fisik atau hal bangunan di SDN 1 Ampa ini memiliki 6 ruang kelas, memiliki 1 ruang perpustakaan, 2 WC, 1 ruang guru, 1 ruang KS, ada kantin sekolah, halaman sekolah. Kami memiliki 7 buah unit laptop, memiliki 29 buah Chromebook, 4 LCD, 2 speaker. Di sini terdapat jaringan listrik, jaringan internet. Tentunya kelas dan kantor dilengkapi dengan meubilir yang dalam kondisi yang masih baik. Kami juga memiliki peralatan olahraga, ada taman sekolah, ada tempat parkir, ada wastafel berjumlah 7 buah, ada tempat sampah di setiap kelas dan kantor. Kami juga memiliki buku paket kurikulum 2013 dari kelas 1 sampai kelas 6, baik itu buku siswa maupun buku guru. Kami memiliki berbagai jenis dan judul buku yang banyak di perpustakaan Bapak Ibu. Kemudian kami juga memiliki peralatan dapur seperti adanya kompor gas, tabung gas, wajan, piring, sendok, dan lain-lain. Nah, itu sangat mendukung kami Bapak Ibu di dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Tentunya dengan ruang kelas yang masih baik seperti ini, masih nyaman, membuat siswa juga aman dan nyaman dalam belajar. Ruang perpustakaan juga masih dalam kondisi baik sehingga siswa itu bisa belajar, selain di kelas mereka bisa belajar membaca buku perpustakaan yang selama ini kami gunakan. Kami sudah jadwalkan juga bahwa dalam 1 minggu itu ada 1 jam pelajaran untuk siswa khusus membaca di perpustakaan. Kemudian peralatan elektronik seperti speaker, LCD, notebook, laptop. Bapak Ibu tahu
kami gunakan untuk media pembelajaran. Saya sering menggunakan Chromebook bersama anak kelas 4. Saya sering menggunakan LCD untuk kegiatan belajar mengajar. Juga buku-buku yang kami miliki kami gunakan selama ini untuk mendukung kegiatan belajar mengajar di dalam kelas. Nah, itu beberapa hal yang bisa kami manfaatkan selama ini. Bahkan kami juga mengadakan les komputer yang sudah berlangsung meskipun beberapa waktu ini libur karena kelas 6 kami persiapkan untuk ujian. Kami mengeles kelas 6 juga supaya mereka lebih siap lagi. Jadi les komputernya sementara dihentikan, tapi selain itu kan ada kegiatan pramuka ya, silakan yang masih terus berjalan seminggu 1 kali. Itulah modal fisik, silakan, dan kegunaannya yang dimiliki oleh SDN 1 Ampang. Modal berikutnya yaitu modal lingkungan alam. Bapak Ibu semuanya tahu bahwa sekolah kita ini dekat dengan warga. Sekolah kita berada di pinggir jalan utama kabupaten. Kemudian sekolah kita dekat dengan terminal dan pasar. Sekolah kita juga dekat dengan sawah. Nah, apa keuntungan dari itu yang selama ini dimanfaatkan? Lingkungan seperti sawah atau lingkungan sekeliling ini bisa menjadi media belajar di luar ruangan untuk siswa. Kemudian karena sekolah kita di pinggir jalan, jadi aksesnya itu sangat mudah untuk keluar masuk sekolah. Karena dekat dengan lingkungan warga, sekolah kita juga aman. Jadi aman dari gangguan-gangguan misalnya pencurian atau gangguan-gangguan lain karena ada warga di sekitar sekolah kita. Untuk pasar dan terminal juga bisa menjadi media belajar bagi anak-anak di SDN 1 Ampang ini. Kemudian yang terakhir yaitu modal finansial, bisa disebut sebagai keuangan sekolah ini. Yang kami punya hanya 2 Bapak Ibu, yaitu adanya dana BOS dari pemerintah pusat dan iuran guru yang tidak mengikat dan bukan rutinitas. Jadi selama ini kami sepertinya tidak pernah menarik iuran sekolah untuk kegiatan belajar mengajar bagi anak Bapak Ibu semua yang sekolah di sini. Jadi sekolah di sini kan gratis, tidak ada bayar, kecuali kami meminta misalnya fotokopi sendiri buku ini atau beli sendiri buku ini. Tapi kalau untuk kegiatan operasional sekolah, berjalannya sekolah di SDN 1 Ampang ini, selama ini kami tidak pernah memungut biaya apapun. Kami sudah dibiayai oleh pemerintah dari dana BOS, sehingga untuk membeli peralatan alat tulis, untuk membayar listrik, membayar air, membayar internet, membayar guru honor, membayar banyak sekali yang harus kami bayar, alat-alat kebersihan, semuanya ditanggung oleh pemerintah dari dana BOS. Untuk pembelian buku siswa, buku paket itu juga dari dana BOS. Kemudian iuran guru ini seperti ini Bapak Ibu. Kadang-kadang misalnya ada kegiatan lomba 17 Agustus atau ada kematian dari saudara atau lingkungan sekitar masyarakat sini. Nah, itu kadang-kadang guru juga melakukan iuran, karena itu tidak bisa ditanggung oleh dana BOS. Untuk hal-hal yang di luar juknis dari dana BOS itu tidak bisa ditanggung, sehingga guru-guru melakukan iuran secara pribadi. Ya, itu Bapak Ibu dari yang bisa saya sampaikan mengenai aset-aset sekolah yang dimiliki oleh SDN 1 Ampang. Nah, dari aset itu selama ini kan saya sudah sampaikan tadi, kami memanfaatkannya secara maksimal. Nah, itulah hubungannya kenapa nanti kelas 4, khususnya kelas 4 ya ini, akan mengadakan ulangan kenaikan kelas berbasis online. Jadi nanti anak-anak itu mengerjakannya secara online dan nilainya langsung keluar Bapak. Yang saya tanyakan, apakah Bapak Ibu setuju? Karena ini berbeda, kelas 1 sampai 5 nggak online, tapi kelas 4 online. Apakah Bapak Ibu setuju dengan
kegiatan ulangan online tersebut. Itulah kenapa saya undang Bapak Ibu ke SD ini. Kalau tidak setuju akan saya batalkan. Jadi ujiannya seperti biasa tertulis. Dan keras supaya saya mendengar. Setuju? Setuju. Oke. Ya Pak, silakan. Ada yang mau disampaikan? Tujuannya jelas ya Bapak Ibu, untuk mempersiapkan anak-anak nanti kelas 5 juga akan ujian secara online. Bahkan di sekolah lain Bapak Ibu kemarin ujian kelas 6-nya sudah pakai online. Ya karena mereka sudah lebih siap. Nanti kami harapkan di SD 1 ini untuk tahun-tahun berikutnya juga seperti itu, karena kita punya asetnya Bapak Ibu. Nanti kita manfaatkan, kita maksimalkan aset yang kita punya ini. Itu yang kedua, yaitu tentang ujian online.
Jadi misalnya ada yang mau disampaikan kepada saya, usulan untuk kedepannya supaya lebih baik lagi, atau mungkin ada keluhan dari anak-anak Bapak Ibu selama ini dari apa yang kami sampaikan, kami berikan di sekolah, silahkan boleh disampaikan. Kalau ada usulan misalnya Pak Yanu, gimana kalau tahun ajaran baru nanti diadakan kegiatan misalnya perpisahan kelas 6 sebelum tahun ajaran baru, atau misalnya anak-anak kita bawa piknik, gimana Pak Yanu supaya mereka bahagia, boleh. Jadi silakan Bapak Ibu boleh memberi usulan apa, saran atau kritik apa untuk kami di SDN 1 Ampang ini, saya persilakan. Baik, terima kasih. Saya perkenalkan, nama saya Wali, saya wali murid dari Adanya Cipa. Saya lebih fokus ke kegiatan ulangan yang berbasis online itu tadi, agar nantinya apa yang bisa kami persiapkan untuk anak-anak kami nanti menjelang ujian online itu, terkhusus mengenai tadi ada petunjuk untuk membawa HP Android. Jadi HP Android ini bisa kami nanti titipkan kepada anak kami, apakah nanti sekaligus kotanya, kemudian nanti hal-hal apa aja yang nanti perlu kami persiapkan, kami sampaikan. Karena untuk saya rasa untuk kelas 4 SD ini masih belum begitu mengerti mengenai aplikasi apa nanti seperti apa. Minimal nanti kami bisa kasih gambaran dulu di awal kepada anak-anak kami. Itu aja mungkin Pak Wali kelas. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sebentar saya jawab ya. Bisa Bapak Ibu lihat, soalnya bentuknya nanti seperti ini. Anak-anak hanya mengklik saja pakai jari, namanya siapa, klik. Kemudian nanti masukkan passwordnya nanti setelah kita mau ulangan saya berikan passwordnya. Setelah password diberikan, maka soal akan keluar seperti ini, dan anak-anak tinggal memilih mana jawaban yang paling tepat. Nah, itu. Untuk kuota atau pulsa, yang tidak punya kuota atau pulsa pakai WiFi sekolah nanti. Jadi bentuk soalnya seperti itu, tidak menggunakan aplikasi khusus. Nanti anak-anak itu akan saya berikan link soalnya. Kebetulan kita sudah punya grup kelas 4 kan. Nanti saya sebelum hari H ujian, bagi yang punya kuota, malam Senin itu saya akan membagikan di grup link ujiannya. Jadi dicoba dulu di rumah, tapi belum saya berikan passwordnya. Kalau saya berikan passwordnya nanti dikerjakan di rumah. Jadi nanti malam Senin saya sudah memberikan salah satu link soal ujiannya. Bisa dicoba di rumah. Bagi yang ada HP, yang tidak nanti tetap dibimbing di sekolah menggunakan laptop atau Chromebook seperti itu Pak. Jadi misalnya pun tidak ada kuota, nanti ada WiFi sekolah. Dan bentuk soalnya seperti ini. Jadi anak-anak tinggal klik link saja, nanti keluar, nanti password saya berikan. Setelah itu anak-anak langsung mengerjakan. Ada 40 soal seperti itu. Terima kasih ya. Ada lagi yang mau disampaikan? Ada? Tidak ada? Kalau tidak ada, akan saya akhiri. Tidak ada? Oh iya. Bapak, ada? Baik, kalau tidak ada yang disampaikan, saya mengucapkan terima kasih atas kerjasama Bapak Ibu semua, atas kehadirannya di tempat
ini pada hari ini. Dan saya mohon maaf jika apa yang saya sampaikan ada kesalahan dan kekurangan. Mohon maaf jika waktu bekerja atau waktu yang Bapak Ibu miliki tersita hari ini untuk hadir di tempat ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan selamat pagi. Terima kasih Bapak Ibu semua. Jadi hari Senin bisa bawa HP yang dimiliki HP. Terima kasih. Ya. Selamat siang Bapak Ibu semua. Terima kasih atas kehadirannya di siang hari ini. Saya akan menyampaikan sedikit materi mengenai identifikasi aset atau sumber daya yang kita miliki di SDN 1 Ampah ini. Nah, kenapa saya menyampaikan tentang ini? Tujuannya yaitu untuk mengidentifikasi secara kolaboratif atau kita bersama-sama mengidentifikasi aset atau kekuatan sumber daya yang kita miliki di SDN 1 Ampah ini. Nah, kita tahu bahwa SD kita itu memiliki berbagai macam jenis kekuatan atau sumber daya. Bisa kita petakan menjadi 7 kekuatan, yaitu modal manusia, modal sosial, modal politik, modal agama dan budaya, modal fisik, modal lingkungan alam, dan modal finansial. Modal manusia sudah kita ketahui, kita punya 1 orang kepala sekolah, 6 orang guru PNS ASN, 1 orang guru PHL, 1 orang guru honor sekolah, guru olahraga, dan 1 penjaga sekolah. Kita punya 120 siswa, kita memiliki orang tua wali murid yang ramah, kita juga ada masyarakat sekitar sekolah. Nah, bagaimana pemanfaatannya dari modal manusia yang kita miliki ini? Sudah barang tentu sebagai guru, pemanfaatannya kita memberikan pembelajaran yang terbaik, melayani anak-anak dengan cara yang terbaik, mengajar mereka. Kemudian kepala sekolah sebagai pemimpin kita di sini yang memberi arahan dan petunjuk bagi kita di tempat ini. Kemudian pemanfaatan siswa yaitu kita berkolaborasi dengan siswa untuk berlangsungnya kegiatan pembelajaran di SD 1 Ampah ini sehingga berjalan lancar, berjalan dengan baik. Kemudian
pemanfaatan modal orang tua, yaitu kita bisa bekerja sama dengan orang tua misalnya di dalam membimbing anak-anak mereka supaya tumbuh kembang anak mereka itu semakin baik, lebih-lebih di dalam mereka belajar di SD 1 Ampah ini. Manfaat masyarakat sekitar yaitu juga memberi rasa aman, memberi dukungan secara moral bagi berlangsungnya kegiatan pembelajaran atau pendidikan di sekolah SD 1 Ampah ini. Modal berikutnya yaitu modal sosial. Tentunya adanya norma dan aturan dalam masyarakat sekitar lingkungan sekolah. Ada organisasi di sekitar lingkungan sekolah, misalnya organisasi kelompok tani. Ada juga sanggar seni tari. Kita tahu ada sanggar seni tari di sekitar sekolah. Ada jaringan komunitas dalam sekolah antar guru. Kita punya grup WhatsApp sebagai komunitas. Ada juga komite sekolah yang aktif dan terorganisir. Nah, itu adalah modal sosial yang kita miliki. Sedangkan strategi pemanfaatannya, norma dan aturan ini tentunya membuat setiap orang untuk hidup bisa rukun, hidup sesuai aturan, sehingga anak-anak itu bisa mencontoh kehidupan kita juga anggota masyarakat yang lain supaya hidup tertib, hidup sesuai norma dan aturan yang berlaku. Kemudian organisasi kelompok tani misalnya itu juga sebagai bisa menjadi untuk kita kerjasama sebagai sumber belajar bagi anak-anak. Sanggar seni tari yang ada di sekitar sini juga bisa menjadi sumber belajar bagi anak. Kemudian komunitas kita juga komite sekolah bisa menjadi alat komunikasi bagi kita untuk berunding, untuk tukar informasi, berkolaborasi mengenai apa-apa keperluan sekolah kita, mengenai bagaimana kita memajukan sekolah kita ini. Itulah yang bisa kita manfaatkan dari modal sosial yang ada. Kemudian modal politik, adanya peran komite sekolah di SD kita sudah terbentuk. Ada tokoh masyarakat di sekeliling sekitar sekolah kita, yang dekat adalah Pak RT. Juga adanya kepala sekolah dan kita juga punya bendahara sekolah. Modal politik ini strategi pemanfaatannya yaitu mengenai kewenangan, misalnya kewenangan komite sekolah untuk membawa seluruh orang tua wali murid dalam mendukung kegiatan di sekolah. Tokoh masyarakat misalnya memberi rasa keamanan bagi sekolah kita. Kepala sekolah sering mengeluarkan kebijakan, mengeluarkan keputusan yang memperlancar dan mendukung kegiatan pembelajaran kita. Saya sendiri sebagai bendahara memiliki peran di dalam merancang kegiatan anggaran belanja sekolah kita supaya semua bisa terpenuhi sehingga semua bisa berjalan dengan lancar. Itu modal politik. Kemudian modal selanjutnya yaitu modal agama dan budaya. Modal agama di sini tentunya kita memiliki guru agama. Terdapat komunitas baik itu agama Kristen, Katolik, Islam, Hindu yang hidup berdampingan di sini, hidup dengan rukun. Kemudian masih kentalnya prosesi kegiatan kebudayaan dan tradisi suku Dayak, mulai dari kegiatan bertani, menyambut kelahiran bayi, kematian, pemakaman, pernikahan dan lain-lain. Juga masyarakat setempat yang terbiasa hidup bergotong royong. Pemanfaatan modal agama dan budaya ini antara lain kita sering melakukan kegiatan keagamaan setiap hari Jumat yang pertama. Kemudian kita juga merayakan kegiatan keagamaan seperti yang sudah kemarin. Kemudian tentang kentalnya adat dan budaya. Dengan kentalnya adat ini anak-anak bisa belajar untuk melestarikan adat istiadat nenek moyang. Mereka juga bisa belajar tatanan hidup di dalam masyarakat melalui adat dan tradisi yang ada. Kemudian masyarakat yang gotong royong ini sangat baik untuk mendukung aktivitas belajar kita. Dengan gotong royong, anak-anak juga bisa menyontoh bahwa kita hidup itu harus bekerja sama, tidak boleh membeda-bedakan. Itu modal agama dan budaya yang bisa kita manfaatkan. Modal berikutnya yaitu modal fisik. Bisa saya katakan bahwa modal fisik itu modal yang kita miliki dan terlihat dan sering kita manfaatkan, paling sering kita manfaatkan. Kita punya ruang kelas banyak 6, 1 ruang perpus, 2 WC, 1 ruang guru, 1 ruang KS, ada kantin sekolah, halaman sekolah. Kita punya 7 laptop, 29 notebook, 4 LCD, 2 speaker, jaringan listrik, jaringan internet, mebler baik di kelas, di kantor, dan di perpustakaan. Kita juga punya taman sekolah, tempat parkir, wastafel, tempat sampah, buku paket yang lengkap dari kelas 1 sampai kelas 6, juga berbagai jenis buku di perpustakaan. Nah,
Bagaimana pemanfaatan strategi fisik ini? Tentunya kalau ruang kelas sudah barang tentu kita manfaatkan dengan sebaik mungkin untuk kelancaran proses belajar mengajar bagi siswa. Ruang perpustakaan juga dimanfaatkan sebagai sarana belajar siswa di luar kelas. Tolong diisi agennya. Kemudian halaman sekolah sering kita gunakan untuk olahraga, untuk upacara. Juga buku-buku yang ada kita gunakan sebagai sumber belajar bagi siswa di sekolah kita ini. Selain itu kita juga sudah memanfaatkan Chromebook untuk kegiatan AKN. Juga di sini sudah saya terapkan ujian kenaikan kelas ini secara online. Nah, nanti maksud saya butuh dukungan Bapak Ibu untuk kita memanfaatkan modal fisik ini lebih lagi. Dengan Chromebook itu kita belajar sama-sama. Saya harapkan kita semua berharap ujian berikutnya baik kelas 1 sampai 6 kalau bisa, kalau tidak ya kelas tinggi saja nanti kita sudah secara online. Kalau Chromebooknya tidak cukup, nanti kita bisa manfaatkan siswa yang memiliki handphone. Itu beberapa strategi yang bisa kita manfaatkan mengenai modal fisik. Kemudian modal lingkungan alam. Nah, sekolah kita ini dekat dengan pemukiman warga. Sekolah juga ada di pinggir jalan raya, dekat dengan terminal, dengan pasar, juga dekat dengan sawah di belakang sekolah. Nah, bagaimana pemanfaatannya? Kalau dekat dengan warga, tentunya sekolah kita ini semakin aman, itu yang pertama. Kita bisa bekerja sama dengan warga dalam berbagai kegiatan yang mendukung kelancaran sekolah. Kemudian karena sekolah kita di pinggir jalan, aksesnya sangat mudah, sehingga sekolah kita ini sangat mudah untuk dijangkau oleh orang yang ingin mungkin mendaftar atau berkunjung ke sekolah kita. Kemudian sekolah dekat dengan terminal dan pasar. Nah, terminal dan pasar ini bisa menjadi media belajar bagi anak-anak. Sawah juga bisa menjadi media belajar di luar kelas bagi anak-anak. Itu beberapa strategi yang bisa kita manfaatkan dari modal lingkungan alam. Kemudian modal finansial, yang sudah barang tentu kita tahu ini mengenai berhubungan dengan uang. Yang pertama yang kita punya adalah dana BOS, sudah tahu semua, dan kita juga sering kadang-kadang iuran kalau ada kegiatan di luar juknis dari BOS yang bisa didanai oleh dana BOS, kita bisa iuran. Nah, pemanfaatannya tentu saja untuk dana BOS itu dimanfaatkan untuk segala sesuatu, untuk operasional sekolah, untuk kelancaran kegiatan di sekolah, misalnya untuk pembayaran honor guru, untuk pembelian buku, untuk pembelian alat kebersihan, alat tulis kantor, bayar listrik, bayar air, bayar internet, perbaikan dan lain sebagainya itu diambil dari dana BOS. Sedangkan iuran guru itu misalnya kita memberi sumbangan ke orang tua murid atau memberi sumbangan ke murid, atau ada kegiatan hari besar mungkin hari kemerdekaan, itu kadang-kadang kita iuran biasanya. Nah, itulah modal finansial yang kita miliki. Nah, itu Bapak Ibu beberapa hal yang saya sampaikan mengenai aset yang kita miliki yang mungkin selama ini sudah di hadapan kita, cuma kadang-kadang kita kurang memetakannya. Nah, di sini saya bersama-sama Bapak Ibu memetakan bahwa ternyata banyak sekali aset yang kita miliki di SD 1 Ampah ini yang bisa kita manfaatkan dengan sebaik mungkin untuk kegiatan belajar mengajar di SDN 1 Ampah ini. Nah, mungkin dari apa yang saya sampaikan ada yang mau ditanyakan atau ada usulan tambahan dari Bapak Ibu mengenai pemanfaatan aset ke depannya, karena selama ini kita sudah berusaha semaksimal mungkin, misalnya perpustakaan kita sudah atur jadwal kunjungan perpustakaan, kegiatan kepramukaan yang dibimbing oleh 2 orang guru, juga les komputer kita adakan. Itu adalah strategi-strategi pemanfaatan aset yang kita punya. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, kedepannya saya mengusulkan, ini dari saya, nanti kita belajar sama-sama untuk membuat soal secara online bagi pelaksanaan ujian anak-anak didik kita ke depannya. Itu kalau saya harap kita bisa belajar sama-sama nanti. Itulah beberapa strategi pemanfaatan aset yang bisa kita
lakukan untuk sekolah kita ini. Mungkin ada pertanyaan atau tambahan untuk pemanfaatan aset atau analisis aset yang saya sampaikan ini. Kalau tidak ada, mungkin saya cukupkan sekian. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Dan mungkin kedepannya nanti kita bisa sambung lagi diskusi kita ini mengenai strategi apa lagi yang akan kita ambil untuk memanfaatkan aset yang ada di sekolah kita ini yang menurut saya cukup lengkap, Bapak Ibu. Terima kasih saya sampaikan untuk hari ini dan selamat siang. Pemegang bendahara aset. Apa itu perlu dibentuk kembali kah bendahara aset? Rasa dulu, saya sempat nama saya untuk laporan apa gitu dulu, tapi dalam ini saya nggak pernah yang urus ibu kepala sekolah ini. Nining kalau tuh. Ah iya Ibu Nining, pas Ibu Nining ini ya betul Ibu Nining Bu. Lalu oleh suatu saat aku pernah diminta harus yang ada NIP, lalu saya dimasukkan sama Ibu dulu. Pernah. Tapi pelaksananya Ibu terus buku-buku segala Ibu saya nggak tahu, nggak pernah saya. karena setiap sekolah itu memang harus ada bendahara aset. Ya, karena dia yang Iya. memegang keluar masuk barang. Iya. Ya itu perlu. Apa perlu dibentuk Memang harus Pertemuan perlu. berikutnya apa? untuk semester Baru. Kita baru aja. Ya. Karena itu harus ada. Jadi saya lihat SK-nya nggak ada di situasi Iya. untuk bendahara aset. Memang perlu pencatatan karena aset kita memang Harus keluar banyak masuk. Ya. sekali aset kita. Baik buku segala, apalagi kita di banyak segala membeli laptop ini hampir tiap tahun kan Ya. ada harus ada catatan. Malah yang dibeli yang baru ini belum dicatat Belum tertulis di buku aset juga. sama ini kan barang kita Ya. sama stikernya banyak sekali aset kita. Ya, saya sangat mendukung program punya Pak Yano rencana. Ya. Pertama karena anak-anak itu semangat, sepertinya kalau buat pakai HP, ya kita coba aja mempergunakannya. Hanya saja itu tadi, kalau memang orang tuanya tidak mampu, anaknya tidak mampu membeli HP, kita jangan memaksanya. Ya. Jadi kita Kita pakai aset pakai dan produk pakai aset ya. ya. Atau kapan perlu semua mereka pukul rata pakai Kalau semua perlu rata pakai produk, kalau ujiannya sama-sama itu yang sulitnya. oh iya Ya, kelas sekalian ya. Jadi misalnya nanti kelas 1, 2, 3 itu belum mampu ya kita coba dulu kelas tinggi 4, kelas 5, kelas 6. itu sebenarnya salah satu supaya sekolah kita ini ada beda lah dari Nah, sekolah lain. itu maksud saya. Ya, Poin-poin ya. Ada poin plusnya Iya. poin satu apa? karena orang tua sekarang itu kan mereka lebih memilih yang lebih maju. Pertama penggunaan silikon. Jadi jangan saja hanya sama Pak Yano. Kita belajar sama-sama. Ya, belajar tanya Tapi aja. kalau Pak Yano mengajar pun Jangan bosan saya Nggak apa-apa, pokoknya kita itu jadi kami di guru penggerak itu biasakan begini, bisa sendiri itu biasa, tapi kalau bisa berkolaborasi atau bisa secara sama-sama itu baru luar biasa. Jadi kami itu didorong di sana untuk bisa menggerakkan semua teman-teman di sekolah. Jangan kalau kamu bisa itu cuma bisa dipakai sendiri, nggak boleh. Harus apa yang kamu punya itu kamu harus ikut bisa. Itu yang didorong kami di. Iya, jadi saya harus punya kewajiban untuk menyampaikan dan mengajarkan kepada teman-teman, memang didorong seperti itu. Makanya disuruh bergerak. disuruh menggerakkan ya. Kurang sabar Pak ya, ajar saya. Iya harus digerak. Ya, jadi nanti diharapkan makanya yang kan ketika dari guru penggerak itu jadi kepala sekolah, akan Jadi kepala sekolah. kenapa akan ada perubahan yang berbeda lah di sekolah-sekolah itu. Jadi ada
komunitas. Jadi untuk 1 tahun ya, Pak Yano ini kan, aku ini kan 1 tahun, jadi siap-siap siapa jadi bendahara segala. Nanti Pak Yano yang siap mengajar. Jadi ya itu tadi harus kolaborasi, harus mau kerjasama. Nah kan yang kadang-kadang sulit itu di lapangan itu kan kalau teman-teman bilang, aduh Pak, kalau menggerakkan guru-guru ini, teman-teman ini kadang-kadang sulit. Nah tapi saya bersyukur kan jadi satu apa ini semuanya mau bergerak gitu. Saya lihat orangnya milenial semua. Yang sulit itu kan menggerakkan kaum kolonial. Ya kan? Yang sulit Yang sulit itu ayo ya. kita belajar. Nah itu ya. Nah, jauh yang itu. Salah nih, ayo upacara. Ada lah. Jadi Jangan gini upacara uyu berarti sudah ini. Ada tuh sekolahnya. Tua-tuaan. itu. Jadi Kadang-kadang ayo beneran belajar jangan sampai harus sekali-kali ke sekolah kan. Oke. karena apa? Sekolah saya kan lengkap sekali daripada dibandingkan saya ke Jatuh dulu kan aduh. Kalau di Jatuh ya beda lah kita itu. Masa mau sama kayak Jatuh? Menuju sekolahnya di sini. Masanya Baik, selamat pagi anak-anak. Ya, hari ini setelah kita tadi melaksanakan kegiatan ulangan, Bapak bersama kalian akan melakukan identifikasi aset atau sumber daya di SD kita ini, di sekolah kita ini, yaitu SDN 1 Ampah. Apa itu aset, apa itu sumber daya? Yaitu segala sesuatu yang ada, yang kita miliki di SDN 1 Ampah ini, yang bisa kita manfaatkan untuk mendukung kegiatan belajar mengajar kita di SDN 1 Ampah.
tujuan dalam kegiatan ini yaitu mengidentifikasi secara kolaboratif bersama warga sekolah lainnya tentang aset, kekuatan atau sumber daya yang dimiliki oleh sekolah. Adapun 7 aset modal utama yang dimiliki SDN 1 Ampak. Yang pertama yaitu modal manusia, modal sosial, modal politik, modal agama dan budaya, modal fisik, modal lingkungan alam, kemudian modal finansial. Modal manusia, nah ada kan manusianya di tempat kita nih. Nah, kita punya 1 orang kepala, ada 6 guru yang PNS termasuk Bapak. Nah, kemudian atas 1 guru PHL atau guru honor, guru kelas 1. Kemudian ada guru honor dari sekolah yaitu guru olahraga. Kemudian seluruh siswanya ada 120 siswa. Orang tua wali serta masyarakat sekitar sekolah ini juga merupakan modal manusia yang kita miliki. Nah, manfaatnya untuk apa sih modal manusia itu? Contoh misalnya Pak Guru, ya manfaatnya untuk memberikan ilmu atau mengajar setiap siswa yang ada di SDN 1 Ampak. Itu modal dari guru, itu manfaatnya. Manfaat siswa apa? Belajar. Manfaat siswa antara lain yaitu yang pertama mendukung berlangsungnya kegiatan belajar mengajar di SDN 1 Ampak. Kalian juga ikut menjaga merawat lingkungan di sekitar SDN 1 Ampak. Kemudian manfaat dari orang tua dan masyarakat juga sama, mereka sangat mendukung. Mereka mendukung nggak kalian belajar di sini? Nah, masyarakat di sini mendukung supaya lingkungan SD ini tetap aman, tidak ada pencurian, tidak ada kerusuhan. Nah, itulah yang menjadi manfaat dari modal manusia yang kita miliki di SDN 1 Ampak ini. Kemudian modal yang kedua yaitu modal sosial. Modal sosial yaitu adanya norma dan aturan dalam masyarakat, adanya organisasi, misalnya organisasi kelompok tani, organisasi pemuda, terus adanya sanggar seni tari. Di situ ada toh sanggar tari. Kemudian ada jaringan komunitas dalam antar guru di sekolah. Jadi Bapak Ibu guru ini punya grup WA. Ada juga di sini kita komite sekolah. Ada juga grup WA guru dengan siswa. Kita punya grup kan? Nah, fungsinya apa modal sosial ini? Norma atau aturan dalam masyarakat. Ada juga kesepakatan kelas di tempat kita, keyakinan kelas juga ada. Gunanya untuk apa itu? Untuk supaya kalian bisa hidup tertib. Nah, tertib tidak hanya di sekolah tapi juga di rumah. Selain itu, organisasi atau grup-grup organisasi itu seperti grup. Kalau grup WA kita fungsinya untuk apa? Untuk bisa saling berkomunikasi, bertukar informasi. Itu fungsinya dari komunitas kita. Dari organisasi misalnya organisasi pertanian misalnya. Kalau kita bisa belajar dari organisasi pertanian, mereka bisa mengajarkan kita apa fungsi-fungsi dari pupuk misalnya, bagaimana merawat tanaman di sawah. Itu kalian bisa belajar dari mereka. Kemudian fungsi komite. Tahu komite ya? Kemarin sudah dibentuk komite, orang tua kalian hadir itu. Nah, fungsinya untuk apa? Menjadi penghubung antara kami guru sekolah dengan orang tua kalian. Apa yang diperlukan sekolah, apa maunya orang tua, itu bisa lewat komite. Kemudian modal berikutnya yaitu modal politik. Modal politik antara lain yaitu adanya peran komite bagi sekolah, adanya tokoh masyarakat, adanya kepala sekolah, adanya bendahara sekolah. Bisa juga ketua kelas.
Apa sih modal politik itu? Modal politik itu misalnya seorang kepala sekolah bisa mengeluarkan kebijakan atau aturan yang mendukung kegiatan belajar kita di sekolah. Contoh, Bapak ini sebagai bendahara di sekolah. Jadi Bapak punya kewenangan, punya hak untuk berperan dalam merancang anggaran dan belanja untuk kegiatan sekolah kita ini. Untuk beli tinta, untuk beli spidol, untuk beli buku, untuk bayar listrik, untuk bayar internet, untuk beli sapu, dan macam-macam yang lain, untuk bayar guru honor. Itu Bapak punya peran di situ. Kemudian tokoh masyarakat itu misalnya Pak RT, kemarin itu rumahnya Pak RT, itu juga berperan dalam sekolah kita ini loh. Kemarin kan sekolah kita ini sering dimasuki orang kalau malam. Bapak lapor ke Pak RT. Nah, melalui Pak RT melapor ke Polsek. Nah, akhirnya diamankanlah orang-orang itu. Itulah contoh fungsi dari modal politik yang kita miliki di SDN 1 Ampat. Kemudian modal berikutnya, modal agama dan budaya. Siapa yang nggak punya agama? Siapa yang kada adat dan budaya itu erat kaitannya. Modal agama dan budaya yang kita miliki yaitu adanya guru agama. Ada kan guru agamanya? Terdapat komunitas agama Kristen, Katolik, Hindu, Buddha di sekitar sekolah kita ini. Masih kentalnya prosesi kegiatan kebudayaan tradisi suku Dayak. Contoh misalnya kalau bertani suku Dayak kadang-kadang pakai apa? Menugal misalnya, itu kan budaya orang Dayak ya. Ada lagi misalnya kalau menyambut kelahiran bayi, palas ada nggak palas bidan masih? Ada, itu orang Dayak juga. Kemudian kalau prosesi adat pernikahan, ada kan? Misalnya apa? Kalau betutur itu turus tajak. Nah, itu budaya orang Dayak. Masih ada turus tajak nggak? Oh ya, berarti masih kental budayanya. Kemudian masyarakat setempat terbiasa hidup saling gotong royong. Nah, fungsinya apa modal agama dan budaya untuk kita? Misalnya guru agama tentu mengajarkan kita tentang agama. Setiap hari Jumat kita mengadakan kegiatan keagamaan, ya. Kemudian fungsi yang lain misalnya modal adat, misalnya kalian bisa belajar tentang tradisi dari nenek moyang, dilestarikan, belajar adat istiadat. Kemudian modal budaya yang lain misalnya budaya gotong royong. Apa itu gotong royong? Bekerja sama. Nah, itu apa fungsinya bagi kita masyarakat yang bergotong royong? Bisa membantu berbagai kegiatan yang ada di sekolah secara bersama-sama. Nah, itulah fungsinya untuk kita. Komunitas-komunitas agama mendukung kegiatan keagamaan di tempat kita. Misalnya kemarin kita ada perayaan apa kemarin ya sudah? Maulid. Ya, Maulid Nabi apa Isra Mi'raj kemarin itu? Isra Mi'raj. Terus nanti 25 Desember kegiatan apa? Perayaan Natal. Itulah fungsi dari modal agama dan budaya. Nah, modal fisik itu modal yang istilahnya bisa kita lihat lah. Ada apa saja di sekolah kita ini secara fisik, secara terlihat. Kita punya 6 ruangan kelas. Kita punya 1 ruang perpustakaan. Kita punya 2 WC, 1 ruang guru di sebelah, 1 ruang UKS. Itu ada halaman sekolah. Punya laptop kayak gini tuh 7. Chromebooknya tadi seperti yang kalian pakai ada 29. LCD seperti ini ada 4. Speaker yang seperti ini 1, yang agak kecil 1, punya 2. Kemudian di sini ada listriknya, ada internetnya,
Mebler, tahu mebler nggak? Mebler itu meja kursi yang kalian pakai lemari. Nih, kita juga punya baik di kelas, baik di ruang guru, baik di perpustakaan. Kita juga punya peralatan olahraga, punya taman sekolah, punya tempat parkir, punya wastafel. Wastafel apa? Tempat mencuci tangan. Kemudian kita punya tempat sampah yang besar-besar itu. Buku paket kita punya banyak dari kelas 1 sampai kelas 6 kurikulum 2013. Kita punya berbagai jenis buku di perpustakaan. Kita juga punya peralatan dapur yang lumayan lengkap. Kita punya jam dinding, kita punya gambar pahlawan, presiden dan wakil presiden. Nah, itulah modal fisik yang kita punya. Nah, fungsinya untuk apa modal itu kira-kira? Kalau ruang kelas misalnya sebagai tempat untuk belajar. Ruang perpustakaan misalnya ruang untuk membaca selain di dalam kelas. Terus kalau WC sudah jelas fungsinya untuk buang air, mau air kecil, air besar. Kemudian laptop dan Chromebook fungsinya untuk belajar mengetik. Terus kalian bisa mengerjakan soal secara online seperti tadi. Ya. LCD fungsinya untuk menampilkan gambar. Nah, jadi semua modal fisik yang ada di sekolah ini fungsinya adalah untuk mendukung kelancaran kegiatan belajar mengajar yang ada di SDN 1 Ampa, sehingga semua menjadi lebih baik. Tuh. Kemudian modal berikutnya yaitu lingkungan alam. Sekolah kita ini kan dekat ya dengan rumah Pak RT, rumah Bu Nur, di sebelah situ rumah juga, depan situ rumah. Terus sekolah kita berada di pinggir jalan raya, jalan kabupaten. Sekolah kita juga dekat terminal dan pasar. Sekolah kita di situ juga dekat sawah. Nah, fungsinya apa? Dekat pemukiman warga. Kita merasa lebih aman karena banyak warga di sini. Berada di pinggir jalan. Apa fungsinya? Mudah diakses, mudah keluar masuk sekolah. Kemudian dekat dengan pasar dan terminal, fungsinya apa? Kalian bisa jadikan terminal dan pasar sebagai tempat untuk belajar. Kan di pasar bisa belajar tentang ekonomi, tentang jual beli, tentang kegiatan ekonomi, ada produksi, apalagi konsumsi, distribusi. Nah, dekat sawah juga bisa berfungsi sebagai tempat kalian belajar. Contoh, tanaman apa saja yang ada di sawah, jenis tanaman apa saja, bagaimana merawatnya, itu menjadi bagian untuk kalian juga bisa belajar di sawah, belajar di luar kelas, itu fungsinya. Kemudian modal finansial ini biasanya berhubungan dengan uang. Di sekolah kita modal uangnya atau finansialnya ada dari dana BOS, dari pemerintah, kemudian dari iuran guru. Iuran guru ini tidak rutin, kadang-kadang kalau ada kegiatan sesuatu baru kita iuran, dan tidak ditentukan berapa besarnya. Misalnya acara 17-an kemarin kan nggak ada uangnya, terus bapak ibu iuran buat beli hadiah, buat kegiatan, nah itu iuran. Kemudian dana BOS ini digunakan untuk apa? Seperti bapak sebutkan tadi, bayar guru honor, membeli ATK, membeli peralatan kebersihan untuk perjalanan dinas, semua digunakan untuk operasional kegiatan kelancaran belajar mengajar di SDN 1 Ampa. Kalian pernah nggak sekolah di sini bayar SPP, pernah nggak? Gratis kan sekolahnya? Karena apa? Karena sudah ditanggung oleh pemerintah, uangnya dari pemerintah. Jadi sekolah kalian bisa gratis. Itulah fungsinya modal finansial. Nah, itulah beberapa aset
kekuatan atau modal yang dimiliki oleh SDN 1 Ampah yang selama ini kita gunakan bersama-sama untuk kegiatan belajar mengajar di SDN 1 Ampah menjadi lebih lancar. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Oh iya, tadi absennya diisi. Ayo Bar, absennya diedarkan. Isi nomor 1. Nama. Ya, absennya nanti jangan lupa diisi ya. Kalau tidak ada pertanyaan, Bapak cukupkan sekian kegiatan yang kita lakukan hari ini, yaitu mengenai identifikasi aset sekolah dan manfaatnya bagi kita warga SDN 1 Ampah. Terima kasih. Selamat pagi semuanya.